Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak narasumber yang sudah hadir di sini bersama kami, Bapak Mahmud Samuri, SPD, MSI, sebagai Organizing Committee GNICA, sekaligus juga yang nanti menjadi salah satu tim juri penilai dari OPBP. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja wilayah Tengah dan Timur, saya lihat di sini ada yang hadir atau yang mewakili pejabat struktural di bidang hubungan industrial, pejabat fungsional, mediator hubungan industrial. Kita mulai saja pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya Bu Direktur tidak dapat hadir karena mempunyai acara pada kesempatan yang sama, izin Pak Mahmud. Jadi beliau menyampaikan kepada kami untuk melangsungkan saja kegiatan pertemuan pada pagi hari. Namun di luar itu ingin menyampaikan juga beberapa isu penting terkait dengan kegiatan OPBP ini. Jadi dalam sistem hubungan industrial kemarin disampaikan oleh Bu Direktur bahwa upah merupakan salah satu isu penting daripada baik dari sisi pekerja maupun dari sisi pengusaha. Dari sisi pekerja atau buruh, besar kecilnya upah akan berdampak pada tingkat kesejahteraan pekerja dan buruh. Dan sebaliknya jika kita melihat dari sisi pengusaha memang besar kecilnya upah akan berdampak pada besar kecilnya profit. Jadi profit usaha terutama untuk perusahaan-perusahaan yang cenderung mempunyai kegiatan usaha yang sifatnya padat karya. Lebih jauh lagi, Bu Direktur menyampaikan bahwa besar kecilnya upah pekerja buruh juga ini juga akan menentukan daya saing produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, di luar itu memang produktivitas daripada pekerja atau buruh ini merupakan salah satu kunci utama ataupun merupakan daya saing pada level mikro perusahaan maupun secara makro juga pada level wilayah atau negara. Kemudian akumulasi dan produktivitas seluruh perusahaan yang ada di dalam suatu wilayah ini juga tentunya akan mampu menentukan eh, mampu atau tidaknya suatu wilayah tersebut bersaing dengan wilayah di negara yang lainnya. Pengupahan berbasis produktivitas ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh dan daya saing di dunia usaha. Pengupahan berbasis produktivitas ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang memberikan rasa adil bagi para pihak, yaitu pihak pekerja dan buruh dan pihak pengusaha. Bapak Ibu yang kami hormati, Olimpiade pengupahan berbasis produktivitas ini pun dilatar belakangi oleh 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan yang telah disusun oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Salah satu daripada lompatan yang ada di dalam Kementerian Ketenagakerjaan adalah melakukan reformasi sistem pengupahan yang berupa penerapan upah berbasis produktivitas. Hal ini juga sudah kita masukkan di dalam rencana strategik yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Maksud dan tujuan OPBP ini adalah untuk mewujudkan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang adil dalam rangka menciptakan daya saing di bidang perekonomian. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui penerapan struktur skala upah atau SUSU yang dikaitkan dengan sistem manajemen kinerja dan instrumen pengupahan berbasis produktivitas lainnya. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan juga bahwa tujuan daripada pelaksanaan Olimpiade berbasis pengupahan, Olimpiade pengupahan berbasis produktivitas, yaitu pertama adalah membangun kesadaran dan kepedulian dunia usaha. Jadi di mana dunia usaha ini mampu untuk menerapkan sistem pengupahan yang adil guna mendorong daya saing perekonomian melalui penerapan struktur skala upah yang dikaitkan dengan sistem manajemen kinerja dan instrumen pengupahan berbasis produktivitas lainnya. Yang kedua, tentunya ini akan memberikan atau meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bagi pekerja dan buruh beserta keluarganya dengan tetap mempertahankan daya saing perusahaan. Yang ketiga, tujuan dari OPBP adalah untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan
yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas. Dan yang keempat, terakhir adalah tentunya ini akan menjadi salah satu teladan ataupun praktek terbaik atau sebagai role model sistem pengupahan berbasis produktivitas pada level perusahaan sebagai referensi bagi perusahaan-perusahaan lainnya yang belum menerapkan uh, pengupahan berbasis produktivitas. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan dari narasumber Pak Mahmud Samuri terkait bagaimana Bapak Ibu di provinsi ini akan melakukan penilaian kepada perusahaan-perusahaan yang memang berkeinginan untuk ikut serta dalam OPBP di tahun 2023. Skema kami sampaikan, skema penilaian dibandingkan tahun yang lalu ini agak berbeda. Karena untuk yang tahun yang lalu, untuk peserta OPBP perusahaan ini diusulkan langsung oleh gubernur tanpa melalui skema penilaian. Untuk tahun ini memang kita sudah membuat indikator-indikator penilaian dan pembobotan daripada indikator tersebut. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama tentunya akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Mahmud Samuri terkait dengan bagaimana provinsi ya ini bisa melakukan penilaian secara online. Jadi tentunya ini tidak lagi datang ke perusahaan tetapi cukup memberikan semacam Google Form yang akan dinilai secara online oleh Bapak Ibu sekalian. Tidak memperpanjang waktu, untuk pagi hari ini sudah hadir Pak Mahmud Samuri dan kami juga pada saat nanti misalnya ada hal-hal yang belum jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber maupun kami sebagai panitia penyelenggara pusat, monggo silahkan kita diskusikan setelah paparan dari Pak Mahmud Samuri. Untuk itu kami langsung saja ke Pak Mahmud untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang menjadi peran Dinas Tenaga Kerja di provinsi untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Mahmud Samuri. Baik, terima kasih Pak Awaludin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Awaludin tadi, bahwa saya bertugas menjadi partnernya kementerian untuk menyampaikan paparan terkait dengan panduan atau pedoman pelaksanaan OPBP. Jadi saya dalam beberapa waktu ke depan saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan hal ini. Apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu? Pak Andi? Jelas Pak, terdengar. Oke, ya baik. Ya, cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga. Intinya yang akan saya lakukan pada pagi hari ini adalah memandu Bapak dan Ibu agar nanti bisa melakukan sosialisasi kepada perusahaan di wilayahnya masing-masing. Karena tahapan sosialisasi kepada perusahaan di wilayah itu nanti akan dilakukan oleh pelaksana di wilayah. Dalam hal ini adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan sesuai di provinsi masing-masing. Jadi tugas saya adalah semacam train the trainer sebenarnya terkait dengan bagaimana sih tata cara pelaksanaan OPBP yang akan dilakukan oleh kementerian dalam waktu dekat ini. Izinkan saya nanti untuk menyampaikan beberapa hal. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir sesi ini, supaya kita, Bapak dan Ibu, nanti mampu melakukan sosialisasi ulang dan juga memahami dengan baik proses pelaksanaan OPBP. Nah, sasaran kita hari ini adalah saya akan membantu Bapak dan Ibu agar mampu memahami apa sih OPBP, Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas, dan syarat kepesertaannya seperti apa, proses seleksinya seperti apa, dan kriteria penilaiannya seperti apa untuk menentukan teladan OPBP yang akan Bapak Ibu nominasikan ke pusat, dan nanti selanjutnya akan diseleksi di level pusat untuk menjadi teladan nasional. Jadi, beberapa hal terkait dengan ini akan menjadi bahasan kita selama sesi saya sekitar 1 atau 1,5 jam ke depan. Nah,
Untuk membantu Bapak dan Ibu memahami, maka saya nanti akan memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu terkait dengan apa sih OPBP. OPBP yang tahun ini sedikit berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu di dinas cukup merekomendasikan satu perusahaan dengan menggunakan rekomendasi dari gubernur, kemudian untuk mengikuti di tingkat pusat. Jadi tidak ada proses seleksi di tingkat daerah. Nah, di tahun ini sedikit berbeda karena di tahun lalu motivasinya adalah yang penting kita mulai jalankan dulu supaya kita juga sambil belajar proses pelaksanaannya seperti apa. Dan cukup menarik yang dilakukan di tahun lalu dan kita juga mengalami proses belajar juga pada pelaksanaan proses di tahun lalu, di mana saya juga menjadi salah satu juri di OPBP di tahun lalu. Jadi gambaran umumnya seperti apa, kemudian juga penyelenggaraan OPBP nanti seperti apa sih tahapannya, agar Bapak dan Ibu nanti memahami apa yang masih dilakukan di masing-masing tahapan tersebut. Dan juga kategori pemilihan teladannya. Ada berapa kategori pemilihan teladan yang akan dilombakan pada OPBP tahun ini. Kemudian bagaimana setiap perusahaan itu persyaratan yang dilakukan untuk setiap perusahaan untuk mengikuti OPBP seperti apa saja. Kemudian juga proses seleksi yang akan dilakukan di tingkat wilayah, di provinsi seperti apa, dan juga di pusat seperti apa, agar nanti peserta memahami proses yang akan dijalani selama mengikuti OPBP. Kemudian juga saya akan memaparkan kriteria atau parameter penilaian yang akan digunakan untuk OPBP tahun ini, serta scoringnya seperti apa, cara scoringnya. Karena proses scoring di provinsi nanti itu full menjadi kewenangan dari Dinas Tenagakerjaan di provinsi dengan peserta yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian bagaimana sih cara kita melakukan penilaian? Untuk itu kami akan memaparkan tentang panduan penilaian dari tiap-tiap parameter, bagaimana cara memberikan scoring. Nah, untuk pelaksanaan tahun ini kita lakukan less paper ya, mungkin paperless tanpa kertas, karena setiap perusahaan nanti, yang peserta yang ikut nanti tidak perlu menyerahkan dokumen-dokumen secara fisik, tetapi hanya melampirkan melalui Google Form. Jadi mereka nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di Google Form, iya atau tidak, jawabannya hanya klik-klik-klik, tapi yang penting adalah buktinya, bukti yang harus dilampirkan. Jadi tugas Bapak dan Ibu nanti di dalam tim seleksi nanti adalah semacam asesor begitu, atau auditor begitu, yang memeriksa kelengkapan dokumen, bukti-bukti yang membuktikan bahwa apa yang ditanyakan oleh dengan pertanyaan di kuesioner itu benar-benar mereka lakukan dan dokumennya ada. Nah, OPBP, mungkin Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mendengar bertanya, apa sih OPBP? Ini adalah sebuah perlombaan. Jadi perlombaan yang tanpa harus ketemu lawannya di satu tempat, tetapi hanya mengirimkan dokumen. Perlombaan ini diselenggarakan oleh Kemnaker yang diikuti oleh perusahaan dalam rangka menemukan teladan praktek terbaik. Jadi tujuannya adalah menemukan teladan praktek terbaik berkaitan dengan penerapan struktur skala upah dan juga SMK atau sistem manajemen kinerja, atau instrumen-instrumen lainnya dalam mewujudkan pengupahan berbasis produktivitas. Kita tahu bahwa setiap bulan November selalu ada kisruhan yang terkait dengan upah minimum, penentuan upah minimum. Nah, kedepannya harapannya pemerintah adalah pegawai atau pekerja atau buruh itu tidak hanya fokus di situ, tetapi karena kesejahteraannya itu juga bisa bersumber dari insentif-insentif atau skema-skema bonus lainnya yang merupakan bagian dari implementasi pengupahan berbasis produktivitas. Dan kenapa kita melaksanakan OPBP? Ini adalah pemerintah ingin agar ada pengupahan berbasis produktivitas yang adil dan meningkatkan daya saing perekonomian melalui penerapan struktur skala upah, di mana sampai sekarang masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum memiliki struktur skala upah dan juga belum menerapkan sistem manajemen kinerja yang baik atau instrumen-instrumen pengupahan berbasis produktivitas lainnya. Jadi dengan diadakannya OPBP, harapannya nanti akan makin banyak dan makin banyak contoh praktek terbaik dengan munculnya teladan-teladan yang dimana kalau perusahaan-perusahaan yang belum memiliki ingin belajar, salah satu referensinya adalah mereka yang sudah menunjukkan praktek terbaik itu.
Jadi tujuan pelaksanaan OPBP itu dilakukan pertama adalah membangun kesadaran dan kepedulian dunia usaha. Memang sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkan konsep OPBP ini, konsep pengupahan berbasis produktivitas, namun juga masih banyak mereka yang belum. Jadi kita harapannya adalah makin muncul kesadaran dan kepedulian di dunia usaha. Yang berikutnya adalah mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja atau buruh. Tentu sasaran dari dilaksanakannya pengupahan berbasis produktivitas harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan dari pekerja atau buruh sebagai akibat dari peningkatan produktivitas. Dan tujuan yang berikutnya adalah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang sudah menerapkan atau menunjukkan praktek terbaik terkait dengan pengupahan berbasis produktivitas. Dan juga mendapatkan teladan dengan mereka ikut perlombaan ini, dan muncullah teladan-teladan baru yang terkait dengan praktek terbaik yang menjadi role model dalam pengupahan berbasis produktivitas. Nah, penyelenggaraan OPBP itu melalui 3 tahapan utama, yaitu ada proses yang namanya proses sosialisasi, kemudian juga proses seleksi, dan ada proses pemberian penghargaan atau awarding-nya. Nah, masing-masing ini ada tahapannya. Sosialisasi yang kita lakukan hari ini adalah merupakan tahapan pertama yang paling kiri ini, di mana Kemnaker melakukan sosialisasi kepada provinsi-provinsi terkait dengan penyelenggaraan OPBP, kemudian tata caranya, metode penilaiannya, atau kisi-kisinya seperti apa. Nah, sosialisasi di pusat ini akan memberikan bekal kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk untuk hadir di sini untuk bisa melakukan sosialisasi yang keduanya. Jadi tahap keduanya adalah sosialisasi oleh provinsi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu selepas sesi kami hari ini, selanjutnya adalah Bapak dan Ibu akan mengundang perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya dan disosialisasikan terkait dengan rencana penyelenggaraan OPBP, mekanisme seperti apa, penilaian seperti apa, kemudian selanjutnya mengundang mereka untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan OPBP ini dengan secara online, mengisi formulir melalui Google Form. Link dari Google Form nanti akan dikirimkan oleh tim pusat kepada setiap provinsi agar nanti Bapak dan Ibu bisa mendistribusikan link tersebut untuk setiap perusahaan yang ingin berpartisipasi. Jadi tahapan pertama sosialisasi pusat, tahapan berikutnya adalah sosialisasi di level daerah yang nanti akan dilakukan atau dipimpin oleh Kepala Dinas Tenagakerjaan yang ada di daerah. Nah, berikutnya masuk ke tahapan seleksi. Jadi prosesnya nanti paperless atau less paper ya, sedikit menggunakan kertas-kertas, karena setiap perusahaan nanti hanya perlu mengisi Google Form, kemudian melampirkan dokumen-dokumen yang relevan, yang menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan itu, sudah memiliki struktur skala upah, kemudian sudah mengukur produktivitas, dan lain-lain yang nanti detailsnya akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada slide berikutnya. Jadi seleksi oleh provinsi ini nanti akan memunculkan satu teladan di tingkat provinsi untuk masing-masing kategori. Jadi kategori ada 3, nanti saya akan sampaikan setelah ini. Nah, hasil dari seleksi provinsi itu akan menjadi peserta di tingkat nasional yang nanti akan dilakukan seleksi oleh pusat. Jadi kalau ada 34 provinsi dan masing-masing provinsi itu mengirim 3 teladan, yaitu teladan 1 untuk kategori skala usaha kecil, kemudian teladan 1 untuk kategori skala usaha menengah, dan juga skala usaha besar. Nah, selanjutnya masing-masing 3 dari provinsi itu akan dikirim ke pusat, dan mereka nanti yang akan berpartisipasi sendiri mengisi data-datanya. Jadi panitia seleksi di provinsi tugasnya sudah selesai, hanya mendampingi mereka untuk memastikan bahwa mereka mengirimkan dokumen-dokumen yang relevan ke pusat. Jadi seleksi di tim pusat nanti akan dilakukan juga secara bertahap dengan melalui mekanisme tertentu. Nah, tahap terakhir setelah seleksi pusat ini dilaksanakan, selanjutnya adalah pemberian atau penganugerahan teladan OPBP kepada teladan 1, 2, 3 yang sudah diputuskan di tingkat pusat. Ini Pak,
Nah, prosesnya nanti penganugerahan OPBP itu akan disatukan dengan penganugerahan yang lain yang ada di lingkup ketenagakerjaan atau mungkin di area-area lain. Kalau dulu penganugerahan OPBP dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja, kemungkinan nanti sesuai dengan info yang disampaikan dari tim dari Kemnaker, bisa jadi nanti ini disatukan dengan anugerah untuk terkait dengan Bipartit Award atau ada anugerah-anugerah yang lain yang nanti bisa jadi akan disampaikan oleh Presiden pada saat penganugerahan hadiahnya, penghargaannya. Nah, bagaimana tentang kepanitiaannya? Jadi penyelenggara itu ada dua kelompok, jadi ada penyelenggara di tingkat pusat atau panitia pusat yang nanti terdiri dari tim penyelenggara, kemudian ada tim yang melakukan verifikasi. Verifikasi ini ada tim yang nanti harus berkunjung ke perusahaan-perusahaan yang menjadi nominasi, yang masuk nominasi, dan juga ada tim juri. Yang tim juri ini komposisinya juga beragam, ada komponen dari pemerintah, ada juga dari praktisi HR. Nah, tim juri di tingkat pusat atau ketua pelaksana untuk di pusat adalah dipimpin oleh Dirjen Bina Jamsostek. Nah, kemudian ada panitia daerah yang dipimpin oleh Kadisnaker provinsi, di mana di daerah nanti itu ada tim seleksi yang terdiri dari ada ketua dan anggotanya, kemudian nanti ada tim juri. Nah, pengalaman kami Bapak dan Ibu untuk tim juri, kalau memang dirasa perlu untuk melengkapi agar proses penjuriannya itu dilakukan secara fair, adil, transparan, dan akuntabel, maka kita perlu melibatkan orang yang memang paham dengan ini. Dalam hal ini kalau di pusat, mereka melibatkan selain unsur dari pemerintah, ada praktisi HR yang ada di tingkat pusat untuk membantu proses penjuriannya ini agar ada perspektif lain. Nah, kemarin ada pertanyaan, bagaimana dengan komposisi tim di daerah? Apakah ada aturan yang mengatur secara khusus harus melibatkan misalnya lembaga tripartit atau unsur-unsur lainnya? Sebenarnya tidak. Jadi menjadi kewenangan Kadisnaker provinsi untuk menyusun komposisi tim seleksi, jumlahnya berapa, itu nanti kewenangannya ada di Kadisnaker. Dan siapa saja yang nanti akan ditunjuk untuk menjadi tim seleksi dan tim juri, itu kewenangannya ada di Kadisnaker. Pusat tidak akan ikut campur pada proses penunjukan tim jurinya. Nah, kategori OPBP itu dibagi 3, Bapak dan Ibu. Ada kelompok, jadi mereka akan berlomba sesuai dengan skalanya masing-masing. Jadi pertama adalah kategori yang untuk skala usaha kecil. Yang masuk kategori ini, kalau dulu skala usaha kecil atau menengah atau besar itu dihitung berdasarkan berapa jumlah karyawannya, tetapi yang untuk kali ini mereka kategorinya adalah berdasarkan modal usahanya, yaitu kategori usaha kecil itu modal usahanya antara 1 miliar sampai dengan 5 miliar, atau hasil penjualan mereka antara 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Ini masuk kategori usaha kecil. Yang kedua, kategori lomba untuk skala usaha menengah. Ini adalah partisipannya adalah perusahaan-perusahaan yang modal usahanya lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Dan atau hasil penjualan mereka lebih dari 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Ini masuk kategori skala usaha menengah. Nah, yang terakhir kategori skala usaha besar. Ini yang adalah partisipannya nanti adalah dari perusahaan-perusahaan yang modal usahanya lebih dari 10 miliar sampai atau hasil penjualannya lebih dari 50 miliar. Nah, dari masing-masing kategori ini akan diperoleh teladan untuk masing-masing kelompok, yaitu kategori skala usaha kecil nanti ada teladan 1, 2, dan 3 untuk di tingkat pusat ya. Tetapi di tingkat daerah nanti hanya cukup 1 saja masing-masing. Jadi masing-masing kelompok ini hanya 1 teladan saja nanti untuk diadu di tingkat pusat. Dan berikutnya adalah teladan untuk kategori skala usaha menengah, yaitu masing-masing ada teladan 1, 2, 3, dan kategori skala usaha besar 1, 2, 3. Nah, bagaimana dengan persyaratan OPBP atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta? Dalam hal ini adalah perusahaan. Pertama, syarat peserta adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah Indonesia, serta sudah menerapkan struktur skala upah.
Atau ini untuk skala usaha menengah sebenarnya berlakunya, skala usaha menengah dan besar itu harus menerapkan struktur skala upah, tapi yang nanti untuk skala kecil berbeda. Nah, yang dikecualikan siapa yang tidak boleh ikut pada OPBP kali ini adalah perusahaan yang pernah menjadi pemenang teladan 1, 2, dan 3 di tingkat pusat pada periode sebelumnya. Mereka tidak boleh mengikuti OPBP yang tahun ini. Jadi tujuan dari OPBP ini adalah semakin menemukan makin banyak perusahaan-perusahaan yang menunjukkan praktek terbaiknya dan menjadi teladan. Jadi kalau sudah menjadi teladan, ya nggak perlu ikut lagi, karena yang kita cari adalah teladan-teladan lainnya. Nah, kemarin ada pertanyaan, kalau di daerah itu sudah pernah jadi teladan, apakah boleh mengikuti lagi? Boleh jawabannya. Yang teladan ini adalah menempel pada perusahaannya masing-masing, Bapak dan Ibu. Jadi bukan kepada wilayahnya. Misalnya contoh, kalau kemarin ada Jawa Tengah, itu ada salah satu teladan 1 misalnya. Tahun ini mereka masih boleh, Jawa Tengah tetap boleh ikut. Yang tidak boleh ikut adalah perusahaan yang dulu pernah menjadi teladan itu tidak lagi boleh ikut. Harapannya ada perusahaan lain dari Jawa Tengah yang juga akan muncul menjadi teladan-teladan berikutnya. Itu syarat pesertanya. Kemudian bagaimana dengan syarat administrasi? Jadi yang harus dipenuhi, yang harus dilengkapi oleh perusahaan untuk ikut OPBP adalah salah satunya perusahaan itu harus sudah punya WLKP online. Jadi kalau belum punya ya dihimbau harus punya dulu. Kemudian ada NPWP perusahaan, kemudian ada nomor induk berusaha atau NIB. Kemudian juga harus punya struktur skala upah dan menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dokumen-dokumen yang dikirimkan tersebut, untuk dokumen tersebut, mereka harus menyatakan keabsahan dan kebenaran dokumen. Jadi ada surat pernyataan yang nanti akan bisa di-download dari panitia pusat untuk mereka isi dan lampirkan pada saat mengikuti perlombaan. Nah, persyaratan teknisnya untuk skala kecil, syaratnya adalah sudah mengimplementasikan upah sekurang-kurangnya adalah upah berbasis kesepakatan. Jadi tidak punya susu masih boleh ikut untuk skala usaha kecil. Tapi sekurang-kurangnya adalah memiliki menerapkan upah berbasis kesepakatan. Dan juga melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan yang menunjukkan bahwa mereka sudah mempraktekkan pengupahan berbasis produktivitas. Untuk skala usaha menengah dan besar, syaratnya sama, secara teknis mereka harus telah menerapkan upah minimum. Ya, upah minimum sesuai dengan yang berlaku di daerahnya, kemudian juga melengkapi semua kelengkapan dokumen yang relevan. Ini syarat teknisnya. Nah, bagaimana proses seleksi itu akan dilakukan di tingkat provinsi? Ini yang nanti akan menjadi kewenangan Bapak dan Ibu di provinsi, selaku pelaksana di wilayah atau di provinsi. Tahapannya seperti apa? Yang pertama adalah pendaftaran online. Jadi setiap peserta nanti tidak perlu datang ke Dinas Tenaga Kerja membawa dokumen segepok, tidak perlu, tapi mereka hanya cukup mengisi Google Form yang disampaikan dari pusat melalui panitia wilayah. Jadi Google Form ini isinya adalah pertanyaan semacam survei misalnya. Apakah di perusahaan Anda sudah menerapkan struktur skala upah? Jawabannya ya atau tidak. Kalau jawabannya iya, maka dia harus mengupload buktinya. Buktinya apa yang relevan? Salah satu yang relevan adalah ya struktur skala upah yang sudah dimiliki atau pengesahan struktur skala upah yang sudah diperoleh dari lembaga yang berwenang misalnya. Dan lain-lain yang menunjukkan bahwa mereka sudah menerapkan itu. Jadi Google Form-nya hanya menanyakan jawabannya ya atau tidak. Tetapi nanti di akhir, pada waktu Bapak dan Ibu akan melakukan scoring, jawaban ya tidak nanti itu akan dikonversi menjadi skor. Mereka boleh menyatakan iya, tetapi kalau buktinya tidak ada, maka skornya Bapak dan Ibu nanti bisa kurangin, karena nggak ada buktinya. Misalnya dia mengatakan sudah menerapkan struktur skala upah. Jawabannya dia, tapi ternyata dia nggak mengupload bukti, tidak melampirkan bukti, ya maka Bapak dan Ibu langsung koreksi saja, skornya 0. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada juga yang lain misalnya, apakah Pak di tempat saudara sudah menerapkan pengupahan berbasis produktivitas, salah satu dari 10 model pengupahan berbasis produktivitas. Mereka menjawab iya, tapi mereka tidak melampirkan bukti, sama juga nanti skornya dikoreksi. Jadi isinya mereka nanti akan menjawab pertanyaan survei dan melampirkan bukti pendukung. Nah, bukti pendukung itu dokumen-dokumen yang ada harus di-scan mungkin dalam format PDF,
Kemudian kalau memang terlalu besar nanti di zip atau dijadikan formatnya jadi pakai RAR atau dipadatkan sehingga nanti bisa diupload. Semakin banyak dokumen yang menunjukkan bukti-bukti, maka makin yakin panitia wilayah bahwa mereka ini benar-benar sudah melakukan. Nah, setelah pendaftaran online ditutup, maka panitia baru mulai bekerja di sini, yaitu bagaimana mekanisme untuk mendapatkan teladan di masing-masing kelompok lomba tadi. Apa yang dilakukan? Pertama adalah verifikasi persyaratan administrasi dan teknis. Jadi kelengkapan dokumen, administrasi dan teknis ini akan dilihat. Apakah itu mereka upload atau tidak. Kalau mereka tidak upload, salah mereka sendiri. Sudah nggak usah dinilai. Dan kalau skornya rendah, salah mereka sendiri tidak menunjukkan buktinya. Jadi kalau misalnya nggak ada bukti, berarti nggak ada. Maka yang harus kita himbau perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa menjadi teladan tentu ya harus menunjukkan bukti-bukti yang relevan. Kemudian setelah Bapak dan Ibu menyeleksi administrasi dan teknis, kemudian sudah melakukan perankingan atau melakukan scoring, bila diperlukan, itu Bapak dan Ibu bisa melakukan observasi lapangan. Artinya bisa berkunjung atau bertemu dengan wakil perusahaan untuk mengklarifikasi beberapa dokumen. Klarifikasi ini penting agar Bapak dan Ibu mendapatkan keyakinan bahwa yang akan dinominasikan nanti itu benar-benar hebat dan bisa berkompetisi di tingkat nasional dan kemungkinan menangnya besar. Kemudian berikutnya adalah penilaian oleh tim teknis provinsi. Jadi setelah dilakukan verifikasi atau observasi lapangan dan tim provinsi yakin bahwa ini dia kandidat yang kita akan pilih untuk masuk ke tingkat pusat, maka dilakukan melalui proses penilaian ini dan hasil dari penilaian itu akan disampaikan oleh tim seleksi provinsi ke Dinas Ketenagakerjaan dan akan diterbitkan SK Gubernur untuk dilampirkan ketika pada registrasi ke pusat sebagai teladan 1 tingkat provinsi. Jadi proses inilah nanti yang akan Bapak dan Ibu lakukan di tingkat provinsi. Nah, selanjutnya setelah teladan 1 dipilih, maka tahapan berikutnya adalah menyerahkan hasil teladan 1 tingkat provinsi tadi ke pusat. Jadi hanya mengirimkan surat informasi bahwa teladan 1-nya ini, kemudian selanjutnya prosesnya akan diambil alih oleh tim pusat untuk mulai dari registrasi di level pusat sampai dengan penilaiannya. Jadi ini kira-kira tim proses seleksi di tingkat provinsi. Nah, selanjutnya di tingkat pusat, prosesnya dimulai dengan pendaftaran ulang secara online oleh masing-masing teladan 1 dari provinsi. Jadi mereka harus mengisi lagi Google Form yang dikirimkan oleh pusat. Jadi nanti identitas perusahaan pemenangnya tadi sudah dikirim ke pusat. Selanjutnya pusat akan mengirimkan link Google Form untuk diisi oleh teladan 1 dari masing-masing provinsi tersebut, dilengkapi dengan dokumen-dokumennya, kemudian juga menjawab pertanyaan-pertanyaan survei yang kurang lebih sama sebenarnya pertanyaannya. Dan pada saat pengiriman dokumen ke pusat ini dimungkinkan pemenang teladan 1 dari provinsi tadi itu melengkapi lebih banyak lagi dokumen-dokumen. Misalnya dari pengalaman proses seleksi kemarin ditemukan ada bukti-bukti yang relevan dan bagus untuk bukti di level pusat. Nah, pada saat registrasi ke pusat, dokumennya bisa dilengkapi lagi supaya nanti lebih meyakinkan panitia pusat bahwa ini adalah kandidat terbaik untuk teladan 1, 2, 3 di tingkat pusat. Tahapan berikutnya adalah melakukan verifikasi yang dilakukan oleh tim seleksi pusat terhadap data teladan 1 dari provinsi. Jadi data-data ini akan diverifikasi dengan melihat jawaban-jawabannya. Cara verifikasi yang gampang adalah Bapak dan Ibu cukup membuka Excel yang diperoleh dari Google Form tadi itu. Nanti akan diajari oleh tim dari Kemenaker bagaimana cara mendownload hasil surveinya dari aplikasi Google Form. Selanjutnya dalam bentuk Excel yang nanti bisa diolah. Jadi jawaban mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, ya tidak tadi itu akan dikonversi menjadi skor. Jadi kalau dia menjawab iya, skornya berapa, itu nanti ada parameter yang nanti tinggal ditambahkan atau rumus yang ditambahkan sehingga nanti di belakang langsung kelihatan skor totalnya. Apakah itu sudah selesai? Belum, karena yang harus dilakukan adalah apakah buktinya ada. Skor ini hanya didasarkan atas jawaban mereka dulu, langsung muncul skornya, kemudian Bapak dan Ibu bisa ranking.
dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi setelah skornya muncul di ranking tertinggi terendah, kemudian dilihat lagi jawaban mereka masing-masing. Jawabannya dan juga buktinya. Kalau ternyata nggak ada buktinya, nggak ngupload buktinya lengkap, atau bukti yang diupload itu tidak relevan, maka skornya bisa dikoreksi oleh panitia. Jadi misalnya dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan survei kepuasan bekerja. Ternyata dia tidak mengupload bukti yang sesuai, yang diupload hanya bukan dari survei, tetapi hanya dokumen sederhana yang tidak merepresentasikan survei atau hasil survei, maka panitia bisa mengurangi skornya. Ini yang diproses, dilakukan dalam proses verifikasi. Nah, berikutnya adalah penetapan nominasi oleh tim seleksi pusat. Jadi setelah dilakukan verifikasi dan tim pusat meyakini bukti-buktinya lengkap dan meyakinkan, maka akan ditetapkan nominasinya. Jadi nominasinya ini akan ditunjuk kurang lebih sekitar, bisa jadi dari 200 atau berapa lebih peserta dari masing-masing daerah. Kalau masing-masing daerah itu ada teladan 1, maka untuk kategori lomba skala kecil saja berarti ada sekitar 34 peserta nanti. Kemudian skala menengah ada 34 peserta sesuai dengan jumlah provinsinya. Nah, dari situ nanti akan ditetapkan misalnya nominasinya ada 9 perusahaan. Nah, 9 perusahaan yang dinominasikan tersebut akan dilakukan kunjungan, atau bahkan untuk backup bisa saja lebih, tergantung ketersediaan anggaran untuk melakukan proses verifikasi dan kunjungan ke lapangan. Jadi kunjungan di lapangan yang dilakukan oleh tim pusat ini betul-betul mendatangi perusahaan yang tadi dari skornya bagus, buktinya bagus, lengkap, ini dan mereka paling tinggi skornya, maka kita akan kunjungi ke daerah-daerah untuk mengecek apakah benar dokumennya asli, ada, kemudian benar pernyataannya sesuai misalnya, dan bahwa pengupahan berbasis produktivitas sudah diterapkan, ada buktinya, benar-benar ada misalnya. Maka ini dilakukan oleh tim pusat. Setelah mereka melakukan kunjungan, maka tim pusat akan melakukan wrap up atau diskusi untuk menentukan calon teladan 1, 2, dan 3 untuk tiap kategori. Jadi kalau ada calon teladan 1, 2, 3 untuk tiap kategori, jadi kira-kira ada 9 perusahaan nanti yang akan masuk ke, di sini hasilnya adalah 9 perusahaan yang masuk kategori calon teladan tadi. Dari calon teladan itu, tim pusat akan mengundang mereka untuk hadir di Jakarta, biasanya didampingi oleh kepala dinasnya atau dari provinsinya, ketika mereka ke pusat. Nah, ini nanti pendanaannya oleh tim pusat biasanya, dan mereka diundang untuk melakukan presentasi. Jadi undangannya dikirim dan mereka ditentukan tanggalnya. Semua 9 perusahaan yang masuk nominasi tadi itu akan minta untuk presentasi satu persatu di depan dewan jurinya. Jadi juri tim pusat nanti komposisinya akan ditentukan oleh ketua tim, dalam hal ini tadi Bu Dirjen, dan mereka akan presentasi, bahkan ada tanya jawab yang menunjukkan bahwa mereka nanti panduan presentasinya juga akan diberikan dari pusat, apa saja yang harus di cover dalam presentasi itu, dan dewan jurinya nanti akan mungkin melakukan tanya jawab atau verifikasi ketika dilakukan presentasi. Dan selanjutnya setelah presentasi dilakukan, tim seleksi pusat akan melakukan sidang pleno untuk menentukan siapa teladan 1, 2, dan 3 untuk masing-masing kategori. Jadi kalau tadi masih belum ditentukan teladan 1, 2, 3-nya, ada 9 perusahaan tadi totalnya, masing-masing 3 dari tiap kategori. Selanjutnya akan direkomendasikan siapa ini yang akan layak untuk jadi teladan 1, teladan 2, dan teladan 3 untuk masing-masing kategori. Hasil dari sidang pleno itu disampaikan oleh tim sel pusat kepada menteri, selanjutnya nanti untuk ditetapkan oleh menteri, dan baru dilakukan penganugerahan teladan 1, 2, 3 oleh menteri, atau nanti bisa juga oleh presiden. Ini kira-kira tahapan yang dilakukan di pusat. Nah, kriteria penilaian seperti apa? Bapak dan Ibu, bisa saya sampaikan di sini bahwa kriteria penilaian secara umum itu ada dua besar, tapi masing-masing ada subnya. Pertama yang akan dilihat adalah apakah di perusahaan itu memiliki aturan kebijakan tertulis berkaitan dengan struktur skala upah. Jadi
mereka mengaku memiliki struktur skala upah, apakah ada kebijakan tertulisnya? Apakah itu dilakukan secara tertulis? Kemudian, kalau mereka menjawab mereka memiliki sudah mempraktekkan pengupahan berbasis produktivitas atau PBP, apakah ada kebijakan tertulisnya? Ada kebijakan-kebijakan yang mengatur itu. Nah, ini yang digali adalah lebih kepada dokumen-dokumen. Yang satu ini kebijakan-kebijakannya ada. Selanjutnya yang kedua ini adalah penerapan aturan kebijakan tersebut. Jadi kalau tadi dokumennya ada, apakah benar-benar diterapkan? Jadi di poin 2, misalnya penerapan terkait dengan susu. Apakah susu itu disusun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab? Jadi ada susu yang penyusunannya ya secara asal-asalan mungkin. Kalau nanti ternyata tidak ditemukan bukti bahwa susunya itu dibuat berdasarkan job desk, berdasarkan tanggung jawab dari pemegang jabatan itu, maka skornya bisa jadi dikurangi. Atau untuk skala usaha menengah dan besar, syaratnya ditambah. Apakah susu yang dibuat itu kompetitif secara internal dan kompetitif secara eksternal di pasaran penggajian. Jadi tambahannya ini kalau di skala usaha menengah dan besar. Parameter yang keempat adalah apakah upah pekerja ini sudah berada di rentang sesuai dengan susunya. Jadi cara melihatnya nanti ya melihat dokumen sampel gaji, jabatannya apa, gajinya berapa, lihat di susunya, apakah itu masuk rentang itu atau tidak. Dan berikutnya ditambahkan dengan kita apakah susunya itu di-review secara berkala. Kata kuncinya di sini. Kemudian parameter yang kelima adalah apakah di perusahaan itu menerapkan atau membuat target-target pekerjaan. Selanjutnya dari target-target pekerjaan itu diukur melalui mekanisme penilaian kinerja, dan dari hasil penilaian kinerja itu menjadikan acuan untuk penyesuaian upah. Nah, kalau ada praktek ini terbukti, maka skornya bisa full, skor maksimum bisa diberikan. Kemudian yang parameter keenam adalah apakah pengupahan berbasis produktivitas itu benar-benar diterapkan dan ditinjau secara berkala. Kadang-kadang kebijakannya ada, tapi tidak dipraktekkan karena alasan tertentu. Kemudian, sebagai dampak dari praktek 3, 4, 5, dan 6 ini, apakah ini berdampak pada kepuasan pekerja? Bagaimana melihatnya? Apakah mereka melakukan survei kepuasan pekerja, skornya seperti apa? Ini yang akan dilihat nanti oleh panitia wilayah maupun panitia pusat. Parameter yang ke-8 adalah sebagai dampak dari penerapan struktur skala upah, penerapan PBP, dan sudah direview secara berkala, apakah hubungan industrial mereka harmonis? Nah, indikasinya salah satunya mereka bisa menghasilkan ada PKB yang sudah disepakati, kemudian tidak ada perselisihan, tidak pernah ada pemogokan, misalnya seperti itu. Ini adalah indikasi harmonisnya hubungan industrial di satu perusahaan. Dan parameter terakhir atau yang ke-9 adalah apakah perusahaan melakukan pengukuran peningkatan produktivitas sebagai dampak dari praktek-praktek terbaik dalam kaitannya dengan pengupahan berbasis produktivitas. Nah, ke-9 parameter inilah yang nanti akan dilihat oleh panitia atau oleh tim seleksi untuk memastikan bahwa kita mendapatkan teladan 1, 2, dan 3. Scoring sistemnya seperti apa? Kriteria penilaian dan scoringnya dapat saya gambarkan seperti ini. Jadi tadi ada 9 parameternya, ini saya ulang lagi, dan beserta scoringnya. Kalau kita lihat kebijakan yang parameter pertama tadi ada susu tertulis. Jadi kalau susunya ada di kepala dari manajer HR-nya, maka itu skornya ya 0, artinya nggak ada itu, sama dengan nggak ada. Kemudian kata kunci berikutnya adalah dikomunikasikan. Ada susu dan dikomunikasikan. Kalau dua parameter utama ini terpenuhi, tertulis dan dikomunikasikan, maka skor maksimumnya adalah untuk skala usaha kecil, SUK ini adalah skala usaha kecil. Ya. Ini skor maksimumnya adalah 60. Untuk skala usaha menengah dan besar, maksimumnya 75. Kemudian parameter kedua, kita melihat apakah di perusahaan itu menerapkan kebijakan atau memiliki kebijakan pengupahan berbasis produktivitas secara tertulis. Jadi ini
PBB-nya tertulis. Kalau tadi susu, ini PBB-nya juga tertulis. Nah, kalau ini ada, maka skor maksimumnya adalah 75. Ini sama. Kebetulan antara menengah, besar, dan kecil sama. Kemudian parameter yang ketiga, ini terkait dengan aplikasinya, penerapannya. Mulai dari proses bikinnya. Pertanyaannya adalah, apakah susu tersebut disusun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab? Nah, ini setiap jabatan. Ini berlaku untuk skala usaha kecil, SUK. Nah, untuk skala usaha kecil, skornya 75. Nah, sedangkan untuk skala usaha menengah dan besar, ditambahkan parameternya, selain sesuai tanggung jawab, juga memperhatikan daya saing, eksternal dan internal. Maka skor maksimumnya adalah 50 di sini. Parameter keempat, ini melihat apakah kalau mereka sudah punya susu, apakah upah pekerjanya ini sudah sesuai dengan susu. Nah, kata kuncinya yang saya kotak ini, dan ditinjau secara berkala. Nah, kalau ternyata ini ketemu semua buktinya, maka skor maksimumnya sama, 100 untuk skala kecil, dan skala menengah dan besar juga sama, 100. Parameter kelima, kita melihat apakah di perusahaan itu melakukan penetapan target, ya, target kinerja. Jadi target kinerja itu semacam kontrak kinerja sebenarnya. Setiap orang punya tugas dan tanggung jawab dan punya target-targetnya apa. Dan dari target itu dilakukan penilaian secara berkala, dan dari hasil penilaian itu digunakan untuk penyesuaian upah. Ini kata kuncinya. Skornya maksimumnya untuk skala kecil 125, skala besar 140. Parameter keenam, kita sebagai panitia akan melihat, sebagai panitia seleksi akan melihat apakah PBB tersebut sudah diimplementasikan. Artinya ada bukti sudah diimplementasikan, implementasi di perusahaan, dan kata kunci berikutnya adalah dievaluasi secara berkala. Jadi sudah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala. Skor maksimumnya ada beda tipis antara perusahaan kecil dengan perusahaan menengah dan besar. Perusahaan kecil maksimumnya 100, sedangkan yang perusahaan besar, menengah dan besar 110. Kemudian parameter ketujuh, kita ingin melihat apakah tingkat kepuasan pekerja diukur. Kata kuncinya di sini, kepuasan pekerja diukur secara berkala. Berkala artinya tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali. Nah, skor maksimum untuk perusahaan skala kecil adalah 75, skala besar, menengah dan besar 125. Kemudian dari dampak semua penerapan tersebut di atas, apakah di perusahaan itu memiliki hubungan industrial yang harmonis? Parameter keharmonisannya, salah satunya ya tadi, mereka sudah punya PKB atau PP yang disepakati, kemudian diterapkan, dan juga tidak ada perselisihan dan tidak pernah ada histori pemogokan misalnya dalam tahun itu. Skor maksimumnya adalah 40 untuk skala usaha kecil dan 125 untuk skala usaha besar. Parameter terakhir adalah kita melihat apakah perusahaan itu melakukan pengukuran produktivitas secara berkala dan dimanfaatkan terhadap pengupahan. Jadi ukuran produktivitasnya itu berdampak pada pengupahan yang ujungnya berdampak pada kesejahteraan pekerja dan buruh. Ini yang dilihat, skornya sama, 100 untuk kecil, menengah besar 100. Total skor maksimumnya adalah untuk skala usaha kecil 750, skala usaha besar 1000. Pertanyaannya, bagaimana kalau nanti ada beberapa perusahaan yang skornya sama? Nah, karena udah hebat-hebat semua nih, kalau yang dari daerah mungkin variasinya banyak, tapi yang di pusat ini adalah best of the best. Nah, gimana cara scoringnya? Scoringnya nanti kalau misalnya skornya sama, Bapak dan Ibu melihat lagi ke dalam bukti-buktinya, misalnya. Mana yang dokumennya lebih lengkap, mana yang dokumennya buktinya lebih meyakinkan, dan praktek-prakteknya juga menunjukkan praktek terbaik, SOP-nya jelas, kemudian transparan, setiap karyawan tahu, maka itu lihat lagi. Kalau ada pembedanya, maka yang berikutnya akan dipilih sebagai pemenang, karena buktinya lebih lengkap dan juga lebih meyakinkan. Ini proses kalau ada skor yang sama. Ujungnya
keputusan dari Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Jadi apapun keputusannya di daerah itu menjadi kewenangan tim daerah, yang di pusat kewenangan tim pusat. Jadi peserta tidak akan bisa menggugat itu sesuai dengan disclaimer yang sudah disampaikan di awal bahwa keputusan Dewan Juri itu bersifat mutlak. Bahwa ada ketidakpuasan, maka itulah kita yang harus bisa mempertanggungjawabkan penilaian itu kalau dalam hal ada misalnya ketidakpuasan dari peserta. Nah, terkait dengan model pengupahan berbasis produktivitas yang mungkin bisa kita temukan di perusahaan itu, mungkin salah satu atau beberapa dari 10 model ini. Jadi semakin banyak perusahaan itu menerapkan model ini, nanti bisa jadi pengaruh skornya ada yang makin besar untuk parameter tertentu. Jadi ini sebagai overview saja, apa nih contoh dari model pengupahan berbasis produktivitas yang mungkin akan bisa diterapkan? Yang mungkin bisa diterapkan di perusahaan. Pertama adalah model dengan menerapkan sistem insentif yang bersumber dari margin penjualan. Bentuknya bisa berupa insentif atau komisi penjualan. Nah, ini kalau misalnya orang-orang sales, bagian penjualan, makin banyak penjualannya atau pencapaian targetnya itu makin bagus atau terlampaui, harusnya ada porsi itu yang dikembalikan kepada pekerja atau buruh sebagai insentif atau komisi. Nah, kalau kita menemukan itu, maka itu menjadi bukti bahwa dia sudah menerapkan model pengupahan berbasis produktivitas yang dengan model margin penjualan. Ada juga perusahaan yang melakukan banyak penghematan dari sisi material, misalnya. Misalnya mereka buat perusahaan garment atau menghindarkan barang cacat yang menimbulkan kerugian misalnya. Ini ada insentif berupa hasil dari penghematan bahan dan jasanya. Penghematan jasa contohnya dari sisi waktu ini ada juga, kalau ini waktu nanti ada lagi yang lainnya. Jadi kalau perusahaan itu mungkin saja akan menerapkan insentif kalau misalnya bahan yang digunakan makin hemat untuk bahan produksinya. Ini bentuknya bisa persentase tertentu dari nilai penghematan itu dikembalikan dalam bentuk insentif kepada pekerja atau buruh. Atau mungkin juga menggunakan model yang berbasis penciptaan nilai tambah atau added value. Nah, ini makin perusahaan itu memiliki hasil produksinya itu memiliki nilai tambah, maka itu ada insentif yang bisa dibagikan kepada pekerja atau buruh. Nah, kemudian yang keempat, model keempat adalah total faktor produktivitas. Nah, ini bisa dikaitkan dengan nanti kenaikan gajinya, itu ada upah pokok dan juga tunjangan prestasi misalnya, yang diberikan sebagai bentuk karena karyawan atau pegawai itu produktif misalnya dan berprestasi, maka selain struktur skala upah yang akan disesuaikan juga mungkin dapat tunjangan prestasi karena dia termasuk kategori orang berprestasi. Yang kelima adalah efisiensi proses produksi. Efisiensi proses produksi. Bentuknya bisa juga berupa insentif penghematan. Karena prosesnya begitu efisien dan lebih banyak bahannya dihemat, waktunya juga cepat, maka ini insentifnya bisa diberikan kepada pekerja atau buruh. Ada juga yang mengaplikasikan model pengupahan dengan penghematan waktu. Makin banyak waktu yang dihemat, misalnya kalau perusahaan kontraktor, pengembang, menyelesaikan gedung itu lebih cepat, tentu biaya yang harusnya dibayar sebagai gaji karyawan, kemudian sewa-sewa alat, dan seterusnya akan berkurang. Dan bentuk sebagai konsekuensi dari penyelesaian proyek lebih cepat misalnya. Nah, itu bisa kembali menjadi insentif kepada pekerja atau buruh. Atau ada juga yang menerapkan makin perusahaan itu memiliki labanya makin besar, maka perusahaan dapat memberikan berupa bonus kepada karyawan yang skemanya bisa pengalian dari upah pokok atau dalam bentuk tunjangan prestasi. Nah, bisa juga dari peningkatan prestasi atau kompetensi kerja. Nah, kenaikan gajinya itu berdasarkan kalau misalnya kompetensinya naik karena sertifikasi atau karena pelatihan, kompetensinya naik, maka bisa jadi gajinya disesuaikan. Ini mereka-mereka yang sudah menerapkan struktur skala upah yang di dalamnya rentangnya tidak hanya minimum, median, maksimum, tetapi ada minimum competence, kemudian ada kompeten, kemudian ada maximum competence, maka ini bisa juga kenaikan gajinya ditentukan karena kenaikan kompetensi dari pekerja tersebut. Jadi upah pokoknya itu selain struktur skala upah juga dia akan menerima
hasil dari sistem manajemen kinerja atau tunjangan prestasi. 9, ini upah variabel atau orang sering menyebut variabel P yang dikaitkan dengan pertumbuhan produktivitas. Makin produktif, makin banyak yang barang dihasilkan, maka kemampuan produksinya makin besar. Misalnya ada insentif yang bisa diperoleh oleh pekerja atau buruh, atau bentuknya bisa tunjangan kinerja. Kemudian ada beberapa perusahaan yang juga menerapkan hadiah untuk inovasi. Jadi makin karyawan itu inovatif, memberikan solusi-solusi tertentu yang bermanfaat bagi perusahaan, maka ide tersebut dihargai dengan diberikan reward yang merupakan diskresi dari perusahaan. Nah, ini mungkin nanti yang harus kita gali dalam kaitannya dengan penerapan PBP. Nah, sekarang kita masuk satu persatu. Bagaimana kita melakukan penilaian untuk skala usaha kecil. Tadi ada 9 parameter untuk perusahaan kecil, kita lihat satu persatu. Nah, salah satu parameternya adalah kita melihat apakah perusahaan mempunyai kebijakan. Kata kuncinya di sini, Bapak dan Ibu. Kebijakan terkait dengan susu yang mempunyai kebijakan ini biasanya secara tertulis apa tidak. Jadi skor maksimumnya 60. 60 ini nanti di breakdown, terdiri dari 25 dari elemen A, kemudian 15-nya untuk elemen B, dan 20-nya dari C. Jadi cara menilainya begini Bapak dan Ibu. Kalau mereka nanti menjawab iya jawabannya, skor pertamanya dia adalah mungkin 60. Tapi kalau ternyata buktinya nggak ada, ya dikurangin. Nah, atau demikian juga kalau mereka menjawab iya, ternyata ditemukan bukti berupa susu, struktur skala upah. Ini ada tertulis, maka skor ini bisa diberikan 25. Dan biaya tertulis ini bisa juga strukturnya itu ada ditulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, atau mungkin berupa ada lampiran SK-nya yang menyatakan struktur skala upah yang tersebut berlaku. Dan selain 25, perusahaan itu akan mendapatkan tambahan skor 15 lagi kalau kita bisa menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa struktur tersebut dikomunikasikan, ini diketahui. Jadi karyawannya itu tahu rentang gajinya masing-masing. Nah, bukti yang mungkin menunjukkan itu dari mana? Bisa dari slip gaji. Kalau dia bisa, si perusahaan ini bisa menunjukkan slip gaji karyawannya, bahwa dalam slip gaji itu dicantumkan ada golongan jabatan dan skala upahnya berapa. Jadi setiap karyawan tahu golongan jabatannya berapa dan skala upahnya berapa, dia ada di mana. Atau bisa juga ditemukan berupa PP atau PKB yang di sana mencantumkan struktur skala upah. Jadi ada perusahaan yang susunya itu dicantumkan di PP atau PKB. Berarti buktinya adalah ya scan copy dari PP atau PKB yang menyatakan ada susu di situ. Selain 25 dan 15, kita bisa memberikan tambahan skor 20 kepada peserta kalau kita temukan ada screenshot atau scan dari pasal ini atau ayat di dalam PKB atau PP atau dokumen yang lainnya yang menyatakan bahwa skala upah tersebut dievaluasi secara berkala. Jadi kata kuncinya adalah ada pasal yang mengatakan susunya itu dievaluasi berkala, atau mungkin ada klausul di dalam susu itu sendiri bahwa susu itu dievaluasi berkala. Atau kalau tidak, Bapak dan Ibu bisa menemukan bukti bahwa oh ada susu versi tahun ini, susu tahun lalu, atau tahun-tahun sebelumnya, dan angkanya beda, bergerak misalnya. Maka itu membuktikan ini ada. Maka kita bisa kasih skor tambahan 20. Selanjutnya, parameter kedua untuk skala usaha kecil adalah masih terkait dengan aturan kebijakan. Apakah perusahaan itu mempunyai aturan terkait dengan atau kebijakan terkait dengan PBP, pengupahan berbasis produktivitas? Punya kebijakannya iya apa tidak? Kalau mereka jawab iya, nanti baru kita lihat buktinya. Kalau ditemukan bukti, ini kita akan kasih skor 35. Jadi total skornya 75 Bapak dan Ibu. Jadi ini terdiri dari 35 plus 25 plus 15. Maksimumnya 75. Jadi kalau kita menemukan ada SK
atau PP atau PKB atau dokumen yang lain yang menyatakan adanya kebijakan terkait dengan pengupahan berbasis produktivitas, ini ada kebijakan tertulisnya, maka kita kasih skornya 35. Contohnya apa lagi yang kita bisa temukan di situ? Ada pasal atau ayat yang mencantumkan adanya kenaikan upah, bonus, insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Nih. Maka skor 35 bisa kita berikan. Kita bisa berikan tambahan skor 25 kalau di perusahaan itu kita temukan dokumen berupa penilaian kinerja, ya, atau dokumen yang lainnya, yang di sana ada tata cara. Ini kata kunci lainnya ada dilengkapi dengan tata cara pengukuran produktivitasnya, baik untuk individu maupun unit kerja. Tambahan skor 25 atau skor supaya menjadi maksimum 75 kalau kita temukan ada SK atau peraturan perusahaan atau PKB atau dokumen yang lainnya yang mengatakan bahwa kebijakan pengupahan tersebut dievaluasi secara berkala. Ini kata kuncinya. Jadi ada pasal atau ayatnya yang menyatakan dievaluasi secara berkala. SK-nya tadi sudah ada di atas kan? Tapi kalau nggak ada pernyataan dievaluasi secara berkala ini, maka ya ini nggak perlu diberikan. Skornya cukup 0 yang di sini. Baik, kita lanjutkan parameter ketiga untuk perusahaan kecil. Ini terkait dengan penerapan aturan kebijakan. Tadi aturan kebijakannya, ini penerapannya. Nah, yang parameter ketiga adalah mulai dari penyusunan susunya, apakah sudah memperhatikan tugas dan tanggung jawab tiap jabatan. Kalau ditemukan, iya, skor maksimumnya 75. 75 itu di breakdown, dari 35, 40, 60, 40, 40, atau 35, 50. Ini bentuknya, maaf, ini yang nomor 3 dulu. Nomor 3, skor 75 maksimum, ini terdiri dari ini. Totalnya adalah ini, 35 plus 40. Nah, kita berikan skor 35 kalau kita menemukan dokumen berupa uraian jabatannya ada. Artinya yang dijadikan acuan untuk membuat susu tadi itu ada dokumen berupa uraian jabatan. Kita tambahkan 40 kalau ternyata di situ ada dokumen daftar peringkat jabatan dari yang tersulit hingga yang termudah atau sebaliknya. Kalau ini ada bahwa pemeringkatan jabatan itu dilakukan, maka skornya jadi skor maksimum 75 atau terdiri dari 35 plus 40. Ini parameter ketiga. Selanjutnya parameter keempat masih terkait dengan penerapan aturan, yaitu apakah upahnya ini sudah duduk dalam struktur skala upah atau belum. Membuktikannya bagaimana? Ini skor maksimumnya 100, terdiri dari 60 skor, itu kita berikan kalau kita melihat ada daftar upah terkecil dan terbesar itu yang berada dalam golongan jabatan itu. Di daftar upah menunjukkan bahwa dia sudah duduk, ya, sudah duduk di struktur itu. Misalnya posisi supervisor minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Di dalam, kalau kita lihat dalam susu, ternyata oh ya benar, upahnya masih dalam rentang itu, masuk dalam rentang. Tapi kalau ternyata ditemukan supervisor misalnya upahnya 5 juta sampai 10 juta, ternyata yang ada jabatan supervisor upahnya masih 4 juta misalnya, maka ini 60 nggak bisa diberikan. Nanti ada yang tidak masuk, artinya tidak sesuai dengan pernyataannya. Tambahan skor 40 diberikan kalau susu itu di review secara berkala, yaitu mencantumkan bentuknya apa? Bisa ada masa berlakunya, ya, ada susu yang lama dan yang baru, nih parameternya. Ada yang lama dan yang baru, artinya membuktikan bahwa itu ada di review. Jadi bukan satu struktur untuk selamanya. Maka skor 40 ini baru bisa diberikan. Parameter kelima untuk penerapan aturan kebijakan untuk perusahaan kecil, skornya maksimum 125 yang terkait dengan ada tidaknya target pekerjaan dan ada tidaknya dilakukan penilaian kinerja dan juga digunakan untuk acuan penyesuaian upah. Nah, total 125 terdiri dari 40 tambah 35 tambah 50. Nah, skor 40 ini akan kita berikan kalau kita menemukan dokumen
yang mencantumkan target dan realisasi pekerjaan. Misalnya tahun ini kalau dia jabatannya sebagai bagian di perusahaan garment, misalnya target hariannya adalah bikin 10 baju. Realisasinya ternyata bisa mampu bikin berapa? 12 atau 15. Nah, ada dokumen yang mencatat itu, atau dokumen hasil penilaian kinerja kalau dilakukan harian, ada juga hasil penilaian kinerja dilakukan setengah tahunan atau setiap kuartalan atau bahkan akhir tahun. Nah, targetnya apa, realisasinya seperti apa, bisa dibandingkan, maka skor 40 ini bisa diberikan. Skor tambahan 35 diberikan kalau kita menemukan bukti berupa hasil penilaian kerja secara periodik. Periodik artinya tiap tahun dilakukan penilaian kinerja dan ada dokumennya yang menunjukkan itu. Ini penilaian kinerja tahun 2022, 2021, 2021, 2020, dan seterusnya, ada semua dokumennya lengkap. Maka skor 35 ini bisa diberikan. Tambahan skor 50 ini akan diberikan kalau ada dokumen yang membuktikan adanya kenaikan upah yang didasarkan pada penilaian kinerja. Nih. Dan nanti buktinya adalah ya upah yang lama berapa, upah yang baru berapa, persentase kenaikannya berapa, dan ada bukti bahwa mereka yang kinerjanya bagus dibandingkan dengan yang kinerjanya biasa-biasa saja, atau yang buruk berbeda kenaikannya. Maka ini bisa diberikan skor 50. Selanjutnya yang keenam adalah intinya nih, pengupahan berbasis produktivitas. Jadi yang tadi ada 10 model tadi itu, 10 model PBP yang saya sampaikan tadi, ada 10. Nah, ini pertanyaannya di poin 6 ini adalah apakah perusahaan sudah mengimplementasikan salah satu atau beberapa di antara model pengupahan berbasis produktivitas. Skor maksimumnya 100. Tapi khusus untuk poin A ini, kita lakukan penjenjangan. Dari 10 model tadi, misalnya penghematan, kemudian dari keuntungan, aspek keuntungan, dan juga penghematannya dari bahan, kemudian ada waktu, maka kalau kita menemukan di satu perusahaan itu, oh dia sudah menerapkan insentif penjualan, satu. Berarti satu model sudah digunakan. Ternyata ditemukan juga selain insentif penjualan, juga ada insentif karena penghematan misalnya. Oh, ada penghematan juga diukur juga, ada insentifnya juga. Maka 2 model sudah digunakan. Terus ternyata di akhir tahun juga ada bonus karena laba perusahaan meningkat. Maka ada 3 model di sana. Jadi kalau dia menerapkan 3 model, lebih dari 3 model, lebih atau sama dengan 3 model, maka skornya adalah 50. Jadi ini atau bukan gabungan. Tapi kalau perusahaan itu hanya menerapkan 2 model saja, hanya misalnya produksinya, kemudian ditambah dengan ada juga menerapkan ada insentif penjualan misalnya, maka hanya 2 model saja, skornya hanya 40. Tapi kalau hanya satu saja yang diterapkan, hanya bonus akhir tahun saja, lainnya nggak ada, maka skornya 30. Tapi bahkan tidak ada sama sekali insentif-insentif itu, maka skornya adalah 0. Nah, yang lainnya, poin B, ini kalau ada bukti, kita bisa kasih 10 lagi tambahan kalau ada dokumen model pengupahan yang lama dan yang baru. Artinya menunjukkan bahwa mereka dinamis, tidak hanya menggunakan satu model selamanya. Jadi kalau tahun ini concernnya kok banyak bahan-bahan yang hasilnya reject, banyak produk-produk yang cacat sehingga bahannya jadi boros gitu. Nah, pengen menerapkan supaya karyawan hati-hati dalam menggunakan bahannya, supaya nggak menjadi bahan yang reject dan menjadi kerugian, maka ini dikasih insentif lah. Tahun berikutnya, insentif atas penghematan bahan diterapkan. Maka ada bukti bahwa yang lama dan yang baru ini berbeda. Maka kita kasih skor 10. Tambahan skor 20 diberikan kalau ada dokumen yang menunjukkan keterlibatan pekerja atau buruh dalam penyusunan skema bonusnya. Jadi ada usulan dari buruh. Bentuknya berupa apa? Bisa memo, korespondensi, atau pertemuan yang menunjukkan bahwa mereka membahas pembaruan dari model pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan itu. Kalau ditemukan ada keterlibatan pekerja atau buruh dalam penyusunan model pengupahannya, maka skor 20 bisa diberikan. Tambahan skor 20 lagi bisa diberikan kalau ada panduannya. Jadi ini tidak diskresi perusahaan. Kalau perusahaan mau bayar, bayar. Kalau nggak dibayar.
tapi ada panduan modelnya pengupahannya yang transparan, sehingga bisa menjadi acuan bagi semua pihak. Kalau misalnya tidak ada kecelakaan kerja sama sekali, maka parameter bonusnya seperti ini. Nah, dan itu diatur misalnya. Kalau jumlah lost time injury-nya sedikit, maka ada insentifnya. Kalau banyak, maka insentifnya berkurang. Dan itu penghitungannya bagaimana? Ada panduannya. Kalau ini ditemukan, maka skor 20 ini bisa diberikan. Parameter ketujuh mengenai tingkat kepuasan pekerja. Apakah mereka mengukur sebagai dampaknya itu? Diukur secara berkala. Skor maksimumnya 75. Ini hanya mencari apakah mereka mengukur. Artinya dokumennya ini pertanyaannya diukur atau tidak. Kalau ada dokumennya, dokumen hasil pengolahan survei, dari data surveinya ada formulir atau Google Form atau rekapan dari responden dari seluruh karyawannya yang menjadi respondennya, maka skornya dikasih 75. Kalau nggak ada, 0. Selanjutnya parameter ke-8 adalah berkaitan dengan dampak kepada hubungan industrial. Jadi kalau perusahaan sudah menerapkan struktur skala upah dan kemudian mekanisme pengupahan berbasis produktivitas, apakah berdampak pada hubungan industrial yang harmonis? Nah, skornya adalah maksimum 40. Bagaimana kita membuktikan itu? Yang harmonis artinya ini kalau di skala usaha kecil ya, kecil kan mereka tidak, biasanya belum tentu mereka punya serikat pekerja juga, tapi ada surat pernyataan bersama yang mengatakan tidak ada perselisihan selama 1 tahun, ditandatangani oleh perwakilan pekerja atau buruh, atau perwakilan manajemen. Ini pernyataan bersama. Kalau mereka benar tidak ada perselisihan, berarti kan pekerja buruh mau menyatakan itu. Tapi kalau tidak, pasti mereka tidak mau untuk bikin surat pernyataan itu. Kalau dokumennya ada, dapat skor 40. Parameter terakhir untuk perusahaan kecil adalah pengukuran produktivitasnya dilakukan nggak oleh perusahaan, dan ada dampaknya kepada pengupahan. Maka skor 50, ini totalnya adalah skornya 100. 50 ini akan diberikan kalau ditemukan dokumen berupa hasil pengukuran produktivitas. Ya. Contohnya adalah penerapan beberapa dari 10 model pengupahan berbasis produktivitas tadi. Jadi kalau ada bukti bahwa mereka punya skema bonus yang berbasis penghematan bahan, atau efisiensi waktu, atau profit misalnya, maka ini bisa dikasih 50. Nah, yang berikutnya, skor 50 akan diberikan kalau terbukti bahwa penilaian tadi itu berdampak pada adanya bonus, insentif, atau bentuk-bentuk yang lain kepada pekerja atau buruh. Jadi sebagai dampak dari produktivitas tadi, ada bukti berupa bonus yang dibayarkan. Nah, dokumennya apa? Dokumen yang dimaksud apa? Bisa berupa slip gaji, atau memo pengumuman pembayaran bonus, dan terlihat dalam rekapan berapa total bonus yang dibagikan, apakah bentuknya pengali bulan gaji atau jumlah lamsam tertentu. Ini kira-kira Bapak dan Ibu untuk parameter perusahaan kecil yang digunakan untuk menilai perusahaan kecil. Nah, selanjutnya kita masuk pada parameter untuk yang digunakan untuk skala usaha menengah dan besar. Totalnya sama dengan 9, tapi scoring sistemnya agak sedikit berbeda, itu saja. Nah, parameter pertama ini masih sama terkait dengan kebijakan tertulis. Tadi kaitan dengan susu dan skala upah. Skor maksimumnya 75. 75 dibagi 25, 15, 15, dan 20. Skor 25 akan diberikan kalau ada SK-nya. Jadi sama. Skor 15 akan diberikan kalau ada bukti bahwa ada saran dan masukan ketika bikin susunya. Jadi ada buktinya apa? Ada risalah pertemuan atau daftar hadir di mana wakil pekerja itu dilibatkan dalam pembuatan susu. Karena tidak banyak perusahaan yang melibatkan pekerjanya untuk menyusun susu. Karena ini mereka merasa bahwa ini ranahnya perusahaan untuk bikin. Tapi kalau dilibatkan artinya mereka tidak khawatir dengan kemungkinan pekerja untuk minta yang lebih baik dari itu. Sebenarnya bukan dirundingkan, tapi ada juga yang di dalam kebijakannya bahwa itu harus dirundingkan, tapi tidak wajib. Skor 15 diberikan
kalau kita menemukan di perusahaan itu ada bukti, dokumen, atau apapun yang menunjukkan bahwa buruh itu mengetahui, mereka tahu golongan jabatannya dan juga skala upahnya. Ini sama seperti yang tadi, buktinya dari mana? Slip gaji. Ada yang mencantumkan ada golongan jabatan dan juga skala upah. Atau PP atau PKB yang mencantumkan susu di sana. Kopi dari PP atau PKB yang mencantumkan adanya susu. Skor 20 diberikan kalau kita menemukan berupa screenshot atau scan dari pasal atau ayat yang membuktikan bahwa struktur skala upah itu ditinjau secara berkala. Jadi yang menyatakan bahwa struktur skala upah itu ditinjau secara berkala. Kalau nggak ada pernyataan itu, atau ada bukti bahwa ini benar ditinjau dengan ada struktur yang lama dan yang baru, maka itu 20 nggak bisa diberikan. Tapi kalau ada, baru bisa diberikan. Ini yang parameter pertama. Parameter kedua untuk menengah dan besar, masih mirip-mirip dengan yang tadi. Ini adalah terkait dengan kebijakan PBP, kebijakan mengenai pengupahan berbasis produktivitas. Jadi kata kuncinya adalah kebijakan ini. Nah, skornya maksimum 75, terdiri dari 35, 25, dan 15. Jadi kalau kita menemukan ada SK atau ada PP atau PKB yang menyatakan adanya mereka menerapkan pengupahan berbasis produktivitas, ya, ada SK atau PP PKB yang menyatakan itu, maka skor 35 bisa diberikan. Ditambah skor 25 lagi kalau kita menemukan dokumen berupa penilaian kinerja atau performance appraisal dari pekerja, atau dokumen lainnya yang berisi pengukuran produktivitas individu. Kalau produksi misalnya ada catatan produksi, kemudian tiap tenaga kerja berapa produktivitasnya, atau tiap unit kerja diukur produktivitasnya, capaiannya seperti apa, maka skor 25 bisa diberikan. Selanjutnya, skor 15 ini bisa diberikan kalau kita menemukan bukti bahwa berupa SK atau PP atau PKB, ya, atau PKB yang menyatakan bahwa ini dievaluasi secara berkala. Bentuknya bisa berupa apa? Pasal atau ayat yang menyatakan bahwa itu kebijakan itu dievaluasi secara berkala. Ini parameter yang kedua. Parameter yang ketiga untuk skala menengah dan besar terkait dengan penyusunan struktur skala upah. Jadi apakah struktur skala upahnya itu sudah disusun dengan memperhatikan keadilan antar jabatan atau daya saing dalam pasar tenaga kerja dan ditinjau secara berkala. Nah, ini skornya totalnya 150, tapi di breakdown. Skor 40 akan diberikan kalau ada dokumen yang menunjukkan uraian jabatan. Jadi tiap orang ada job desk-nya yang dijadikan acuan untuk bikin skala upahnya nanti. Kemudian skor 50 lagi diberikan kalau ada SK pembentukan tim evaluasi jabatan. Jadi pembuatan struktur skala upah kan dimulai dari analisa jabatan, ada evaluasi jabatan. Ada juga mungkin risalah berupa risalah rapat evaluasi jabatan, atau daftar peringkat jabatan yang menunjukkan jabatan terendah dan tertinggi. Ini ada bukti itu. Skor 40 akan diberikan kalau ada, ini sebenarnya mirip nih, ada SK pembentukan. Ini hampir sama dengan yang di atas, tim evaluasi jabatan. Nah, ini harusnya salah satu yang di atasnya. Evaluasinya udah disebut juga di sini. Tapi nggak apa-apa kalau menemukan dokumennya ini ada, berarti dia dapat 2 skor dua-duanya, 40 plus 50. Kemudian ditambah lagi ada skor 30 kalau ada risalah rapat. Risalah rapatnya. Ini sama juga disebut sebenarnya di sini. Tadi hasil evaluasi jabatan, ini ada risalah juga. Sebenarnya kalau ini ada, juga skornya tambah lagi ada 25 total. Kemudian skor 10 ini diberikan kalau ada SOP-nya. Selain ini, ada SOP-nya juga. Pedomannya juga ada untuk evaluasi jabatan. Cara melakukan evaluasi jabatan itu ada SOP-nya, maka dikasih tambahan skor lagi 10 lagi. Nah, kalau dia untuk mengetahui competitiveness-nya mereka melakukan survei upah,
baik yang dilakukan secara mandiri, survei upah yang menggunakan, ini survei upah yang menggunakan pihak ketiga, asosiasi atau lembaga survei, misalnya asosiasi perhotelan atau asosiasi konstruksi, mereka punya surveinya sendiri, maka skor 35 bisa diberikan. Tapi kalau mereka ada juga survei mandiri dilakukan, yang hasil survei secara mandiri itu menanyakan kepada perusahaan di sebelahnya, Anda bayar tukang jahit berapa, segini, segini, segini. Nah, itu ada bukti mereka mencatat itu, melakukan survei itu, maka tambahan skor 15 bisa diberikan. Selanjutnya, untuk penerapan aturan kebijakan, parameter yang keempat adalah melihat apakah struktur skala upahnya ini sudah duduk dalam struktur skala upah yang dimiliki. Skor maksimum 100. Jadi apakah benar-benar susunya ini digunakan atau tidak. Skor 60 akan diberikan kalau kita melihat ada daftar upah terkecil, jadi dan terbesar, untuk dibandingkan dengan golongan jabatannya. Misalnya tadi contoh saya, ada seorang teknisi, gaji terkecilnya misalnya 3 juta, gaji terbesarnya 6 juta, apakah mereka sudah duduk di situ? Kalau ditemukan yang kurang dari situ, berarti tidak duduk. Tambahan skor 40 lagi kalau kita temukan bahwa bukti bahwa seluruh skala upahnya itu direview dengan cara menemukan ada dokumen susu yang lama dan susu yang baru, ya, atau mencantumkan periodenya, misalnya seluruh skala upah periode tahun 2022, ada juga dia punya 2020, 2019 misalnya, atau 2018, tergantung. Kalau mereka direview secara berkalanya 2 tahun sekali, ada bukti bahwa setiap 2 tahun itu direview, maka total skornya maksimum bisa 100. Yang kelima, kita melihat apakah ada target pekerjaan yang di-set, kemudian ada proses mekanisme penilaian kerja yang dilakukan secara berkala, dan ada menggunakan hasil penilaian itu untuk penyesuaian upah. Skor maksimum 140, terdiri dari 45, 40, dan 55. Skor 45 diberikan kalau kita menemukan ada dokumen berupa target dan realisasi pekerjaan. Ya, contohnya ada tiap pekerja mempunyai target pekerjaannya masing-masing. Misalnya kalau tadi contoh perusahaan garment atau perusahaan kalau di pertambangan, misalnya juga produktivitas dia tiap hari, berapa tanah penutup yang dia gali, berapa hasil tambang yang dihasilkan. Maka ini ada catatannya, dapat skor 45. Tambahan skor 40 lagi diberikan kalau ada manual atau aplikasi atau ada sistem yang digunakan untuk mengontrol pencapaiannya. Nah, sistem ini sistem pencatatannya, misalnya ada sistem yang untuk mencatat produktivitas yang bisa ditunjukkan kepada tim penilai berupa screenshot, ya, dari aplikasi sistem manajemen kinerja, maka skor 40 bisa diberikan. Tambahan skor yang relatif lebih besar, 55, ini diberikan kalau membuktikan adanya kenaikan upahnya itu dikaitkan dengan penilaian kinerja. Jadi setiap karyawan penaikan upahnya beda-beda, tergantung hasil penilaian kinerjanya. Kalau ada ini, maka skor 55 bisa diberikan. Parameter berikutnya yang keenam adalah berkaitan dengan penerapan PBP, sistem model pengupahan berbasis produktivitas. Jadi diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala. Skornya total 110. Ini masih mirip dengan yang tadi, yang perusahaan kecil. Kalau di perusahaan itu menerapkan lebih dari satu model, lebih dari 3 model, misalnya dia menggunakan insentif penghematan bahan, kemudian ada insentif penjualan, dan juga insentif atau bonus akhir tahun karena labanya meningkat, maka dia dapat skor maksimum 60. Tapi kalau hanya 2 saja, skornya 40, bukan 60. Gitu. Kalau hanya menerapkan satu model saja, skornya bukan 60-40, tapi hanya 30 saja. Tapi kalau tidak ada sama sekali model yang digunakan, maka 0. Nah, yang ada opsi pilihan hanya poin A saja. Yang B, ini ya kalau dapat bukti 10, kalau nggak ada 0. Ini skor 10 ini diberikan kalau ada dokumen yang lama dan yang baru, atau penambahan model.
Ini kata kuncinya adalah apakah model pengupahannya itu direview secara berkala dan bisa berubah, atau sekali dibikin seumur hidup. Kalau ada perubahan, bukti bahwa telah dirubah dari struktur yang lama atau skema bonus yang lama, maka tambah nilai 10. Tambahan 20 poin itu diberikan kalau menunjukkan adanya keterlibatan pekerja atau buruh ya dalam pemilihan model pengupahannya. Tambah skor 20. Tambah lagi 20 kalau ada kebijakan, panduan, atau SOP. Sehingga itu tidak ngarang-ngarang, tidak secara sepihak diterapkan oleh perusahaan, tapi ada SOP yang digunakan untuk acuan pelaksanaannya. Parameter ketujuh, ini mengenai kepuasan pekerja. Apakah diukur secara berkala. Skor maksimumnya 25, diberikan skor 75 kalau ada dokumen laporan hasil data survei, hasil survei kepuasan pekerja atau buruh. Tak ada tambahan 50 kalau membuktikan bahwa ada skornya itu naik, kepuasannya naik dari tahun ke tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya, skor kepuasannya naik atau makin membaik. Gitu. Parameter ke-8 terkait dengan dampaknya kepada hubungan industrial. Skor maksimum 125. Jadi diberikan skor 15 kalau ditemukan bukti berupa SK pembentukan LKS tripartit. Skornya tambah lagi 25 kalau ada bukti bahwa berupa PP atau PKB yang sudah disahkan karena mereka artinya sudah berhasil menyepakati syarat kondisi dan syarat kerjanya. Dan tidak ada yang disengketakan terkait dengan salah satu isi PP sehingga menyebabkan deadlock misalnya. Kemudian 45 poin diberikan kalau ada bukti bahwa tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Buktinya apa? Pernyataan bersama antara pekerja buruh dan perwakilan perusahaan. Atau dari dinas yang berwenang, yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, mengatakan memang tidak ada perselisihan yang berkaitan dengan penentuan upah di perusahaan. Tambahan skor 40 diberikan kalau ada dokumen atau pernyataan bersama dari perwakilan kerja atau buruh yang mengatakan tidak ada mogok kerja yang diakibatkan oleh perselisihan tadi. Jadi kalau ini tidak ada perselisihan, kata kuncinya ada di sini, perselisihan, ini kata kuncinya, yang di sini tidak ada mogok kerja. Parameter terakhir untuk perusahaan menengah dan besar, ini terkait dengan pengukuran dan peningkatan produktivitas. Skor maksimum 100, jadi diberikan skor 50 kalau ternyata jika ada kenaikan produktivitas. Jadi bentuknya berupa apa? Kalau ada dokumen atau laporan hasil pengukuran produktivitasnya yang menunjukkan adanya kenaikan, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan sendiri maupun yang melibatkan pihak ketiga. Tambahan skor 50 diberikan jika ada peninjauan remunerasi terkait dengan produktivitas. Jadi bukti yang kita cari apa? Yang membuktikan adanya pembayaran insentif atau bonus ya, kepada pekerja atau buruh. Ini melihatnya dari mana? Slip gaji mereka kita lihat, atau ada dokumen perhitungannya yang menunjukkan tiap orang berbeda-beda insentif dan bonusnya. Baik, Bapak dan Ibu, saya sudah mengcover semua parameternya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita kesempatan untuk berdiskusi. Silakan, Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand, angkat tangan di layarnya. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk berbicara, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan, Bapak dan Ibu. Cukup jelas? Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti cukup jelas, materi presentasi saya akan di-share dalam bentuk PowerPoint kepada Bapak dan Ibu di dinas masing-masing, seluruh kepala dinas. Dan Bapak dan Ibu bisa ganti dengan judulnya, dengan modelnya, silakan diganti sesukanya, yang nanti akan digunakan untuk bahan sosialisasi. Bisa ditambah, dikurangi, yang
bagi Bapak Ibu nyaman untuk mempresentasikan. Dan kalau masih kurang jelas juga dari penjelasan saya hari ini, Bapak dan Ibu sebenarnya masih bisa melihat rekaman dari acara sosialisasi ini. Ini adalah yang batch ketiga, nanti semuanya akan diupload di YouTube-nya Kementerian, yang Bapak dan Ibu nanti bisa lihat kembali untuk merefresh pemahamannya. Jadi in case Bapak dan Ibu lupa, silakan bisa dibuka kembali. Kalau masih ada yang kurang jelas, bisa tanya sekarang. Atau kalau nanti masih ada yang kurang jelas juga, silakan nanti bertanya kepada panitia, yang nanti akan diberikan nomor untuk tempat komunikasi atau semacam help desk gitu, untuk bantuan kalau Bapak dan Ibu perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, materi presentasi ini sudah dikirimkan linknya melalui chat, Bapak dan Ibu bisa download di sana. Di chat di Zoom ini sudah dikasih linknya, Bapak dan Ibu bisa download sendiri. Bentuknya PowerPoint, bentuknya PPT. Kalau Bapak dan Ibu ingin merubah halaman depannya atau kontennya, silakan ditambah dan kurangi sesuka Bapak dan Ibu. Yang penting tujuannya adalah banyak perusahaan yang berpartisipasi. Dan data partisipasi tiap perusahaan nanti akan dikumpulkan juga oleh kementerian untuk melihat berapa total peserta yang ikut tahun ini. Kalau tahun lalu sekitar 200-an something begitu. Tahun ini harusnya kalau dari masing-masing dinas itu di wilayahnya banyak perusahaan, ada banyak kawasan industri, harusnya makin banyak perusahaan yang bisa ikut. Nah, data itu nanti mungkin akan juga ditarik oleh kementerian untuk melihat membuat statistiknya secara berkala tiap tahun, bagaimana tingkat partisipasinya. Sehingga nanti kita akan makin semakin mensosialisasikan penerapan susu atau PBP atau mekanisme insentif atau bonus yang dikaitkan dengan kinerja atau produktivitas. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Nggak ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada panitia di Kemnaker. Ini Pak Awaludin, Pak Andi. Saya kembalikan ke Bapak sesinya. Ya, baik. Terima kasih Pak Mahmud. Tadi sudah menjelaskan tentunya apa yang menjadi tugas Bapak Ibu di provinsi ya dalam rangka penilaian OPBP tahun 2023. Jadi secara detail tadi sudah disampaikan dan nanti tentunya kami izin Pak Mahmud itu ada WhatsApp group, nanti kami akan share kembali tautan link baik dalam bentuk video termasuk juga dalam bentuk PowerPoint apa yang nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke perusahaan. Jadi sosialisasinya bisa dua arah, bisa satu arah juga Bapak Ibu. Jadi Bapak kalau misalnya ada kesibukan tertentu, kemudian ada perusahaan meminta penjelasan, tentunya Bapak tinggal mengirimkan link YouTube yang sudah kami upload. Jadi saat ini sudah ada 2 upload video yang merekam seluruh pembicaraan di dalam Zoom meeting, ya. Dua wilayah yang lalu, Pak Mahmud. Nah, itu nanti ada tanya jawab juga di sana, itu bisa langsung dilihat oleh perusahaan teknis bagaimana mereka mengisi. Jadi sudah jelas sekali saya pikir. Nanti Bapak Ibu tinggal share link YouTube itu untuk sosialisasinya untuk satu arah atau membuat semacam pertemuan juga dalam bentuk online Zoom meeting dengan mengundang perusahaan. Jadi itu juga bisa dilakukan tinggal memutar video yang ada untuk penjelasannya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau menjelaskan langsung boleh dan memutar video di Zoom itu terkait dengan pertemuan di 2 hari lalu itu juga bisa. Lalu untuk PowerPoint-nya sendiri sudah kami siapkan linknya, sudah kami share juga. Namun Bapak Ibu sekalian yang terpenting di sini adalah kami juga meminta Bapak Ibu sekalian membuat akun di Google. Kenapa kami minta akun ini?
adalah dalam rangka Bapak Ibu nanti kami akan masukkan form penilaiannya, sehingga Bapak Ibu nanti cukup melihat list perusahaan yang masuk dalam rangka penilaian. Jadi eh, Bapak Ibu nggak perlu lagi misalnya meminta satu-satu, jadi cukup membagikan link form penilaian ini secara online, lalu diisi oleh perusahaan tadi, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Mahmud, narasumber kita. Uh, Ketika perusahaan tersebut telah mengisi form Google yang diisi, Bapak Ibu tinggal melihat di sana untuk melakukan penilaian. Jadi tidak perlu lagi konfirmasi. Jadi penilaiannya tadi sudah sampaikan juga seperti apa. Kalau misalnya tidak ada, skornya tinggal ditulis berapa. Kemudian kalau ada, itu skornya ditulis juga berapa. Dan dijumlahkan total skornya di sebelah kanan. Jadi petunjuk penggunaan eh, form itu sudah saya sertakan di chat tadi. Kemudian kami juga akan sertakan di WhatsApp group yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu sekalian di pelaksanaan OPBP 2023. Eh, itu saya kira Pak Mahmud, jadi kita bergerak saja langsung untuk pelaksanaan kegiatan daripada penilaian perusahaan untuk OPBP di tahun 2023. Adapun waktu pelaksanaan Bapak Ibu, ini kami menunggu, sebenarnya masih menunggu juga pembuatan akun Google. Jadi Bapak Ibu sekalian kami minta segera juga untuk mengirimkan ke kami akun Google yang sudah kami share, ya, usernya, kemudian passwordnya kami sudah siapkan juga. Jadi Bapak Ibu tinggal membuat di masing-masing provinsi, lalu mengirimkan ke kami kembali untuk kami isi formulirnya. Begitu sudah lengkap untuk provinsi yang sudah mengirim semua, kami akan melakukan pengisian form yang nantinya itu sudah siap diisi oleh perusahaan, yang sudah siap Bapak Ibu edarkan ke perusahaan untuk diisi. Itu update dari kami sebagai panitia penyelenggara pusat. Dan yang kedua, tentunya Bapak Ibu sekalian ini memang sudah ada dana dekonsentrasi yang akan Bapak Ibu gunakan dalam rangka penilaian. Jadi di situ ada konsinyir yang akan mengundang beberapa pihak, ya. Silakan dibuatkan surat keputusan pelaksanaan konsinyir tersebut. Kemudian di sana ada narasumber daerah, yang ada juga panitia daerah dari Bapak Ibu sekalian, serta ada peserta dari daerah yang Bapak Ibu akan undang dalam rangka penetapan 1, 2, 3. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan semuanya, sudah membuatkan skor berdasarkan Google Form yang Bapak Ibu nanti lihat, nanti Bapak Ibu bisa melakukan konsinyir untuk menetapkan pemenang 1, 2, 3. Tadi Pak Mahmud menyampaikan eh, tidak usah semua. Jadi nanti begitu Bapak Ibu sudah membuat skor, jadi ambil mungkin sekitar seperempat atau misalnya seperlima dari total peserta yang sudah masuk, yang lengkap, itulah yang nanti Bapak Ibu langsung lakukan penilaian. Jadi kalau yang tidak lengkap itu berarti harus disingkirkan, ya, supaya pekerjaan Bapak Ibu ini tidak terlalu berat juga di daerah untuk melakukan eh, verifikasi sekaligus artinya di situ nanti ada pembobotan dan penilaian skor. Lalu setelah itu tugas Bapak Ibu selesai mengirimkan ke kami untuk pemenang penetapan 1, 2, 3 dari masing-masing eh, skala usaha, ya. Skala usaha besar, skala usaha menengah, dan skala usaha kecil. Jadi nanti kami yang di pusat akan menentukan secara nasional. Tentunya Bapak Ibu sekalian, setelah kami menentukan, ini Pak Mahmud menyampaikan penyerahan daripada award dari OPBP ini kita akan naikkan jenjangnya. Mudah-mudahan Bapak Presiden Republik Indonesia ini bisa langsung menyerahkan kepada masing-masing pemenang, ya, untuk juara 1, 2, 3 dari provinsi yang terpilih, ya, perusahaan yang dikirimkan oleh provinsi. Jadi beserta nanti Bapak Ibu apabila ada pendampingan, silahkan bisa mendampingi eh, ke Jakarta untuk kita undang bersama-sama dengan perusahaan. Jadi silahkan saja nanti untuk penyiapan dana dekonsentrasi atau dana dari APBD.
Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk mensosialisasikan ke perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang kami harapkan, tadi Pak Mahmud juga harapkan, semakin banyak perusahaan nantinya yang akan menuju kepada pengupahan yang berbasis produktivitas. Walaupun memang kami sampaikan untuk struktur skala upah, jadi perusahaan yang menyusun struktur skala upah ini merupakan salah satu prioritas nasional yang dikawal oleh kantor sekretariat presiden. Namun di luar itu kita masih mempunyai tugas lagi bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa menyusun struktur skala upah tapi lebih kepada penyusunan susu berdasarkan skala maaf berdasarkan produktivitas perusahaan. Itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai panitia pusat, Pak Mahmud. Eh, Terima kasih sekali lagi sudah hadir pada 3 kesempatan, ya. Kemarin 2 kali kami mengadakan sosialisasi dan hari ini yang terakhir untuk wilayah timur. Walaupun saya melihat ini wilayah tengah ada juga yang ikut serta, mungkin yang kemarin belum sempat ya, Bapak Ibu ya, dari kepala dinas maupun kepala bidang HI, dari kalau saya lihat di sini ada dari Sulawesi Tengah juga ada ya. Demikian penjelasan teknis penilaian. Untuk lebih lanjut detailnya kami akan diskusikan di dalam grup yang sudah kami buat dalam rangka pelaksanaan OPBP. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami tutup pertemuan teknis penilaian OPBP di tahun 2023. Untuk lebih lanjut nanti Bapak Ibu segera melaksanakan penilaian di masing-masing wilayahnya. Adapun batas waktu terakhir kami masih melihat batas waktu terakhir ini di minggu keempat di bulan November. Jadi kami akan informasikan lebih lanjut. Jadi batas waktu terakhir sudah ada penetapan itu di minggu ketiga atau minggu keempat di bulan November. Demikian, terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.